Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel Remote Work Zero. Ya guys, udah 40-50 hari ya kayaknya gue nggak nge-vlog. Mohon maaf nih dikarenakan kesibukan. Jadi pagi ini gue ya, jadi pagi ini gue pengen berangkat ke kantor. Nah, tapi yang akan gue bahas hari ini adalah yang pertama ada dua topik. Yang pertama, selamat buat teman-teman ya yang masih sekolah. Hari ini udah hari masuk sekolah tatap muka ya tuh. Ini udah rame banget, ibu-ibu ngantar anak sekolah. Akhirnya bisa sekolah tatap muka lagi. Ya, itu hanya pembukaan saja. Lalu yang kedua, yang ingin gue bahas yang penting adalah ini dia. Tarang, speedometer sudah terpasang. Ya, jadi gue mencerita sedikit. Jadi sekitar 2 bulan yang lalu speedometer standar gua udah rusak begitu. Susah benerinya nggak jelas gimana, dan begitu yang kita harus cari copotan atau barunya itu juga nggak ada barangnya. Sekalinya ada copotan itu mahal sekali guys. Jadi for your info, kalau gue cek harga partnya, nggak tahu ya kalau di daerah lain, baru itu sekitar 700.000. Second copotan itu sekitar 400-500. Jadi harga yang sangat mahal, dan gue berpikir kalau harga tersebut kayaknya kurang worth it sih. Jadi so gue cari alternatif lain. Karena jadi pak ya, ketemulah speedometer replika Koso RX2N ini. Pemasangannya simpel. Nanti gue akan ada satu vlog lagi yang menjelaskan tentang cara pemasangannya gimana. Nanti gua akan berhenti sebentar untuk review apa-apa aja sih fiturnya dan kenapa gue pilih speedometer ini. Oke guys, jadi ini speedometernya ya. Sorry agak shaky dan agak kayak noisy gitu. Speedometer Koso RX2N replika. Aku coba pegang satu tangan nih. Jadi kita nyalain aja nih. Pertama dikontak dulu. Wah, mancul. Coba gue fokusin dulu ya guys. Nah nih. Nih gue turunin dulu guys. Oke, sekarang lebih kelihatan ya guys ya. Nah, ini udah jelas harusnya sih. Oke, sekarang gue akan jelasin beberapa fungsi dari Koso RX2N. Ini mungkin tidak kelihatan dari segi tombol-tombol, tapi nanti gue akan kasih baganya aja supaya lebih jelas. Fitur-fitur dari Koso RX2N ini yang replika ya. Di sini ada gear indikator, bensin, terus ini speed ya, biasa speed. Ini ada jamnya juga, ada odometer. Lalu kalau kita pencet di sini ya, ada satu tombol di sini. Nanti gua akan detailin juga di image ya. Ada gambarnya juga. Baganya pun akan gue tampilkan juga guys. Pencet sekali. Ini ya, tuh. Ini ada max speed, 2 kali pencet. Oke, balik lagi ke sini ya. 1. Belum dipencet ya. Sekali pencet. Nah, ini trip nih. Bagian sini berubah trip. Yang lain semua sama. Trip itu adalah ketika kita melaju, jarak berapa sih yang udah kita tempuh secara keseluruhan. Ya, secara bukan keseluruhan, sekali trip. Selama trip itu nggak kita reset, sama aja sih prinsip kerjanya sama kayak speedometer lain. Lalu di sini RPM ya, RPM ini sampai 14.000. Dan di sini ketika gua 2 kali pencet, coba gua ulang ya. Di sini pertama 1 kali pencet jadi trip, 1 kali pencet lagi seperti ini guys. Nih. Tuh. Sorry nih guys kalau agak sedikit ngeblur. Ya nih. Ya coba kita pasin dulu. Nah, mungkin ini better ya. Sorry kalau agak masih agak ngeblur. Ini ketika gue pencet 2 kali adalah RPM tertinggi gue 7.000 lebih, 7,5 mungkin. Dan ini adalah top speed. Jadi speedometer Koso RX2N replika ini bisa merecord top speed juga guys. Mantap. Tertinggi bison gue ini bison standar segini. Gue udah tes speedometer ini cukup akurat, tapi harus benar nyetingnya. Nanti gue akan ajarin juga guys cara stylenya. Ketika kita menyetel speedometer ini, kita harus tahu ada rumusnya. Rumusnya adalah nanti gua cantumin deh di video juga. Ada panduannya semua guys, dari mulai tombol 1, tombol 2, tombol 3, indikator fungsinya apa aja. Tapi di
di kesempatan kali ini gue akan menjelaskan fitur-fitur saja ya. Nanti bisa kalian lihat sendiri di videonya apa saja yang bisa kita lakukan. Oke, segini top speed ya kan, udah tombol yang kanan. Dan untuk kalau gue nyalain mesinnya ya, RPM jalan guys ya. Ini indikator netralnya sebelah kiri nih. Sorry, agak kurang kelihatan ya. Nah, gini look better. Lampu jauhnya error. Ini gue yang belum masang kabelnya. Jadi atas ini ada lampu jauh, netral, dan paling bawah ini ada indikator bensin. Indikator bensin akan selalu mati. Ini mungkin gue matiin dulu ya. Ini. Indikator bensin akan selalu mati karena bensin kalian cukup. Kalau bensin kalian sudah mau habis, dia akan berkedip flashing gitu, akan ngedip gitulah. Kalau dia bensinnya cukup, motor kalian cukup bensinnya, ya dia akan mati terus kayak gini. Untuk kalian lampu dim tidak berfungsi karena memang kabelnya gue belum ketemu. Jadi ini masih misteri, masih agak membingungkan. Tapi so far RPM, speed, trip, ya kan, odometer juga, bensin semua udah berfungsi. Jam memang tidak gua fungsikan. Jadi ini dia ngaco, setiap kali gue matiin speedometernya dia akan selalu reset nol lagi, balik lagi ke nol guys. Oke, sekarang gue akan coba lagi fungsi-fungsi lainnya. Tombol yang kanan sudah ya guys, kan tombol kiri nih pencet sekali. Oke, kalau ditahan ya, tahan, pencet sekali tapi tahan nih, ini buat jam ya kan, tahan lagi, ini buat menit, tahan lagi. Hilang kan? Nah, sekarang speedometer ini juga memiliki fungsi untuk ganti color scheme. Jadi ini yang ini nih, hijau ini bisa kalian ganti warna-warni guys. Tekan dua tombol sekaligus. Tekan yang agak lama. Nah, ini pertama dulu nih ya. Ini ada settingan yang kelihatannya cukup membingungkan. Jadi P ini, sorry hilang. Kita ulang lagi. Tekan yang lama. Oke, P ini untuk settingan motor karburator, N itu untuk motor injeksi. Itu satu guys, yang perlu dipahami. Lalu yang kedua, sorry cepet banget hilangnya, jadi gua pencet-pencet berkali-kali ya. Yang kedua ini satu silinder. Ini pulse, jumlah pulse satu. Pulse itu kayak jumlah ini apa namanya, kumparan. Biasanya motor tuh normalnya satu sih, makanya gue isi satu. Kita ulang lagi, sorry. Ini pulse ya, ini pulse, ini P untuk karburator, N untuk injeksi. Nah, satu yang di sini untuk jumlah silinder. Jadi ketika kalian isi silindernya tidak akurat, contoh bison gue 1 silinder, gue isi 4, otomatis speedometernya akan menganggap bison gue seperti motor 4 silinder. Dan alhasil RPM-nya gak akan jalan. Gue sudah pernah membuktikan sendiri. Jadi tolong apabila teman-teman pengen beli speedometer replika Koso RX2N ini, di setting yang tepat, karena akan rugi sendiri sih, akan ngaco settingannya. Kita tekan lagi ya, tekan lagi. Oke, ini C, ini 1354 ini ada rumusnya. Ini dia guys rumusnya tuh, cara detailnya. Lingkar roda pelek kalian ring berapa nih, ring 17 kah, ring 16 kali keliling. Jadi ada rumusnya seperti ini guys. Mungkin gue salah nyebut, tapi intinya kalian simak aja di video tuh, sudah gue tampilkan cara hitungnya. Dan untuk jalur kabel ini dia berikutnya yang gue tampilkan ya. Ini dia. Oke, jalur kabel sudah cukup jelas. Kabel 1, kabel 2, kabel 3 fungsinya apa aja sih. Terus di bison, nah ini dia yang dari bison ya. Tuh seperti ini guys. Oke. Nah sekarang kalau dijejerkan, kabel bison kemana, kabel ini kemana. Ini dua gambar gue jadiin satu frame ya. Oke, sudah cukup jelas. Sekarang kita akan mencoba lagi ke color scheme. Tadi yang warna hijau ini. Kalau ini kita tekan, sorry keblur karena kesenggol. Tekan, coba ya, tekan lama. Nah ini guys, tekan lama lagi, berubah lagi biru. Lepas, tekan lama lagi,
lepas. Tekan lama, ungu. Tekan lama lagi, dia ada berapa macam warna? 6 kalau tidak salah guys. Ini biru tua. Tekan lama lagi, ungu. Sorry tadi biru muda ternyata. Ini ungu. Tekan lama lagi, jadi biru muda. Merah. Tekan lama lagi, hijau muda lagi. Kita hitung ya guys ya, kita ulang. Ini 1 ya, kalau skem 1 hijau muda. Jadi hijau tua kalau skem 2. Kalau skem 3 biru muda atau light Tosca ya. Kalau skem 4 biru netral, biru awan ya. Ini hampir ke putih sih warnanya, cuman masih biru. Terus kalau skem 5 biru tua. Kalau skem 6 ungu. Sorry, lebih dari 6 ternyata. Kalau skem 7 merah. 7 ya guys, berarti ya guys ya. Kalau tidak salah 7 ya. Coba balik lagi ke hijau. Oke. Sudah 7 warna. Cukup lengkap. Jadi kesimpulannya di video kali ini menurut gua pribadi speedometer replika Koso RX2N ini cukup lengkap ya. Pada plus dan minusnya, plusnya adalah harganya sangat murah, under 400.000. Rata-rata kalian bisa jumpai di marketplace di mana-mana, toko oranye, toko hijau, toko merah, dimanapun jual. Semua orang jual, banyak sekali yang jual. Rata-rata sekitar 3 sampai 400.000. Bahkan yang gue beli ini di bawah 400, sekitar 300 ya, 380-an. Tapi harga tergantung seller dan tergantung daerah ya guys ya. Dan ongkir tidak gue masukkan dan tidak gue hitung. Kenapa? Karena ongkir tergantung domisili masing-masing dan jarak dengan seller berapa jauh. Nah, ongkir jadi tidak usah dihitung. Barangnya saja itu sudah cukup murah menurut gue. Itu satu. Yang kedua, speedometer ini cukup fungsional karena indikatornya lengkap. Oh iya, indikator lengkap, gue lupa. Lampu sen. Nah, ini belok kiri. Sorry guys, kelupaan. Belok kiri, matiin ya kan. Belok kanan. Nah, dia di bawah guys. Kiri sama kanannya pisah. Ini indikator yang gue lupa. Satu lagi di sini ada engine check, tapi nggak kelihatan. Jadi di bawah bensin, engine check. Nanti setelah video ini selesai, di akhir video gue akan tampilkan lagi fitur-fitur ya, dan apa aja sih Koso ini, Koso RX2N replika ini seperti apa aja. Akan gue tampilkan secara sinematik lagi. Mungkin gue jelasin juga kurang lengkap, jadi teman-teman bisa menyimak di akhir video. Cukup fungsional, cukup lengkap. Lalu yang ketiga, bukan hanya harga murah dan fungsional, speedometer ini cukup keren menurut gua. Secara physical cukup keren. Jadi kalau dilihat rapih lah gitu. Tuh, menggantikan speedometer original. Mungkin dari sini nggak kelihatan ya karena gelap banget ini. Sengaja gua syuting malam supaya bisa kelihatan indikator lampu-lampunya. Oke. Untuk kontranya ya, untuk kekurangannya bukan hanya plus minus, plusnya tadi itu 3 macam. Minusnya dari gua sendiri, pendapat gua adalah speedometer ini yang pertama durability-nya kurang. Jadi ketika hujan, gua sudah pernah mencoba sendiri tapi tidak tahu ya, mungkin apa karena gua apes menerima batch barangnya kurang bagus atau speedometer ini kebetulan gimana gua nggak tahu, tapi yang gua terima barangnya, yang gua coba sendiri, ketika hujan speedometer ini rawan kemasukan air. Ya karena dengan harga segini gua tidak bisa mengekspek terlalu tinggi ya. Jadi kita tidak boleh mengekspek terlalu tinggi, namanya juga replika kan. Nah, rawan bocor. Dan juga kalau kejemur, kaca di depan sini nih, kaca depan sini rawan retak-retak guys. Lebih rawan, bukan berarti speedometer original nggak bisa retak, bisa. Tapi kalau kejemur terus-terusan lebih rawan retak. Durability kurang intinya, itu satu. Sangat kurang sih. Tapi untuk harga segini ya masih worth it lah. Tapi menurut gua sedikit kurang. Lalu yang kedua, speedometer replika Koso RX2N ini ada 2 macam, dus coklat dan dus putih. Nah, nanti gue akan jelaskan di video berikutnya perbedaan apa sih dus coklat dan dus putih. Nah, terus dari segi harga beda berapa, nanti kita survei langsung ya guys. Kita cek di toko online, di online shop, beda berapa sih gitu loh. Tapi tidak menjamin ketika seller tulis dus coklat, dijamin dus coklat, itu pasti itu barangnya. Kita nggak tahu ya, namanya juga online. Tapi nanti kita akan browsing barang guys. Kita akan cek di Tokopedia
kira-kira beda berapa sih harganya gitu. Jadi ada dua macam speedometer, dan itu menurut gua cukup membingungkan. Buat orang yang nggak ngerti, itu bisa rugi. Artinya bisa membeli barang yang salah, yang kurang powerful, karena ada dua warna dus. Itu cukup membingungkan, guys. Oke, mungkin itu aja pendapat dari gua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. See you in the next video. Bye-bye semua. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Tangan gua nggak kelihatan. Ya udah, nggak apa-apa lah. Thank you.